Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro semuanya? Masih semangat kan untuk terus belajar dan memahami karakter-karakter burung kicauan, terutama burung anis merah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Mas Bro semuanya yang masih selalu setia menonton video-video WWDGK. Nah, untuk video kali ini Mas Bro, kita akan bahas bagaimana sih rawatan burung anis merah trotolan biar nanti ketika dewasa itu bisa bunyi dan juga gacor. Sebenarnya dalam rawatan burung anis merah trotol itu tidaklah susah. Yang penting burung kita adalah berjenis kelamin jantan, nanti juga akan bunyi dengan gacor dan sendirinya. Walaupun rawatan kita itu hanya sederhana tapi konsisten, itu adalah kuncinya Mas Bro, terus menerus dan tidak berubah-ubah. Rawatan yang pertama biasanya adalah pengembunan. Pengembunan di WWDGK itu biasanya saya lakukan 2 hari sekali saja, mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 7 pagi Mas Bro. Itu pun kalau saya bisa bangun pagi ya Mas Bro. Yang kedua yaitu adalah penjemuran. Biasanya penjemuran ini saya bebarengi dengan yang namanya pengambunan Mas Bro. Jadi biasanya kan kita lakukan embun itu dari jam 5 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Dan jam 7 pagi itu sudah terkena sinar matahari Mas Bro. Jadi kita lanjutkan sampai dengan jam setengah 8 biasanya baru saya angkat ya Mas Bro. Yang ketiga adalah proses pemandian. Pemandian ini biasanya saya lakukan setelah penjemuran Mas Bro. Dan pemandian ini saya lakukan juga 2 hari sekali. Jadi embun, mandi, dan juga jemur itu sama 2 hari sekali saja. Itu kalau saya ya Mas Bro. Nah, untuk pemandian ini bisa kita cari enaknya burung Mas Bro, atau enaknya kita juga. Bisa semprot, bisa karamba, atau bisa dicepuk juga. Tergantung kita sendiri ya Mas Bro. Dan yang keempat adalah pemberian pakan atau pemberian EF atau pemberian po. Untuk anis merah trotol ini saya menggunakan jangkrik EF jangkrik itu setiap pagi itu jangkrik 3 Mas Bro. Jadi hanya saya berikan pagi saja. Sedangkan untuk sore harinya itu sudah tidak saya berikan EF jangkrik lagi ya Mas Bro. Sedangkan cacing ini saya berikan maksimal itu 2 hari sekali, atau bisa kita berikan seminggu sekali saja. Yang penting kita berikan ya Mas Bro. Sedangkan untuk porsinya sendiri biasanya saya berikan 1 ekor setiap sekali pemberian Mas Bro. Sedangkan untuk buah biasanya saya berikan itu mengikuti jadwal mandi Mas Bro. Jadi saya berikan itu 2 hari sekali. Bisa buah pepaya atau buah pisang atau buah pir atau buah apel. Tapi kalau saya paling sering itu memberikannya buah pepaya. Nah, untuk pur sendiri biasanya saya menggunakan pur topsong coklatnya Mas Bro, atau bisa mengikuti apa kebiasaan Mas Bro semuanya. Pur ini itu yang penting kita kasih makan sesuaikan dengan porsinya masing-masing atau pengalaman masing-masing. Tetapi kalau saya sendiri dari zaman dulu merawat burung anis merah itu selalu menggunakan pur topsong coklat Mas Bro, belum pernah ganti-ganti. Yang kelima adalah menjaga kebersihan sangkar, terutama air minum Mas Bro. Air minum ini sangat riskan sekali pada burung anis merah kita. Usahakan untuk air minum ini selalu kita kontrol di setiap pagi harinya Mas Bro. Ada kotor kita ganti, walaupun tidak ada kotor usahakan kita ganti Mas Bro dengan yang baru. Kenapa? Karena burung anis merah itu biasanya kalau terjadi ada kotoran sedikit saja yang masuk ke air minum, dia tidak akan minum. Dan biasanya kalau tidak akan minum dia akan dehidrasi, karena burung anis merah sangat membutuhkan air dan akan berakibat fatal pada kesehatan burung anis merah bahan trotolan kita Mas Bro. Nah, sedangkan untuk kebersihan sangkarnya sendiri saya biasanya melakukan juga 2 hari sekali berbarengan dengan proses pemandian. Maka dari itu kebanyakan burung anis merah saya lakukan pemandian di karamba, karena biar mudah untuk selalu saya bersihkan 2 hari sekali ya Mas Bro. Yang keenam adalah pengrodongan. Biasanya saya melakukan pengrodongan pada burung anis merah saya itu 1 hari full. Itu saya lakukan pengrodongan 1 hari full ketika dia itu tidak ada jadwal mandi, tidak ada jadwal embun, dan tidak ada jadwal jemur. Hanya paginya kita kontrol air minum dan juga saya berikan jangkrik 3 ekor saja. Berbeda kalau hari itu ada jadwal embun, ada jadwal mandi, dan juga ada jadwal jemur. Biasanya saya ablak sampai siang hari atau bahkan sampai sore hari Mas Bro. Biar dia itu terbiasa dengan lalu lalang manusia, biar dia tidak terlalu giras dan juga tidak takut dengan lingkungan sekitar tempat tinggal barunya ini, yang nanti adalah tempat dia untuk berkicau. Tetapi untuk malamnya wajib sekali untuk kita lakukan pengrodongan Mas Bro, biar dia itu bisa tidur tenang dan juga nyenyak, dan juga minim terjadi gangguan pada hewan-hewan predator atau hewan
hewan-hewan lain yang bisa mengganggu kesehatan burung anis merah anakan kita, Mas Bro. Yang ketujuh adalah proses pemasteran. Pemasteran ini sangat penting untuk burung kicauan kita, Mas Bro, biar bisa mengikuti suara-suara yang kita inginkan. Pemasteran ini untuk burung anis merah ini fleksibel, Mas Bro, bisa menggunakan burung hidup atau juga MP3, karena burung anis merah itu termasuk burung anis merah burung berkicau yang sangat cerdas, Mas Bro. Jadi bisa kita lakukan di pagi hari atau siang hari atau sore hari atau malam hari. Tetapi kalau saya sendiri melakukan pemasteran burung anis merah ini 1 kali 24 jam, Mas Bro. Kuncinya rawatan kita itu yang dibutuhkan adalah konsisten. Yakin dengan rawatan kita bahwa rawatan kita itu sudah bagus dan tepat untuk burung anis merah kita. Tidak harus semuanya itu sama dengan WWDGK, tetapi kuncinya adalah konsisten. Dengan konsisten, burung anis merah itu akan hafal dengan rawatan tersebut dan akan nyaman dan akan bunyi dengan gacor dengan bertahap, menumbuhkan birahi dan juga emosinya secara bertahap. Naluri birahi dan emosi itu akan muncul mengikuti dari segi usia burung. Nah, mungkin itu saja, Mas Bro, yang bisa saya ceritakan sama Mas Bro semuanya, dan semoga saja video kali ini juga bermanfaat bagi Mas Bro semuanya. Demikian dari saya, ikuti terus perkembangan WWDGK dan tonton setiap video-video WWDGK. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, Mas Bro.